Yo guys, balik lagi dengan Bill di sini dan kali ini kita akan mencoba ya untuk membandingkan kamera dari Poco F5 dengan kamera dari iPhone X saya. Oke, langsung aja ya. Jadi saya sebetulnya itu penasaran banget ya. Apakah kamera dari iPhone X ini sebetulnya masih bagus kalau dibandingkan dengan smartphone mid-range yang katanya kameranya itu ya biasa aja gitu ya kalau dibandingkan dengan kamera-kamera smartphone flagship. Oke, sebagai gambaran, sampai saat ini itu saya masih menggunakan kamera dari iPhone X saya untuk merekam video YouTube sehari-hari saya. Ya, karena saya belum ada duit untuk upgrade ke iPhone yang selanjutnya, dan juga sebetulnya saya juga masih takut gitu ya untuk menggunakan kamera dari smartphone mid-range gitu ya guys. Nah, oleh karena itu saya benernya penasaran banget, apakah kamera dari smartphone mid-range ini sebetulnya lebih bagus dari iPhone X atau enggak. Ini secara video ya guys. Jadi yang saat ini saya menggunakan iPhone X untuk merekam video ini. Nah, nanti saya juga akan bandingkan di beberapa skenario kalau menggunakan smartphone Poco F5 itu kira-kira hasilnya sama atau lebih bagus. Nah, nanti kalian yang akan menilai sendiri ya, karena saya hanya merekamnya, lalu mungkin saya bisa tahunya itu pada waktu mengedit video. Ya mungkin nanti saya juga akan masukkan pendapat saya pada saat saya mengedit video, mungkin ya, tapi belum tentu. Langsung aja kita tes ya, kalau dengan posisi yang seperti ini, dengan lampu yang seperti ini, saya ganti ke Poco F5, kira-kira hasilnya gimana. Oke, jadi ini sekarang saya udah menggunakan kamera dari Poco F5. Nah, kira-kira gimana? Apakah kamera Poco F5 ini menurut kalian lebih terang, lebih bagus, atau lebih kinclong daripada kamera dari iPhone X ya? Karena ya itu guys, ya iPhone X ini kan udah kuno banget ya, sejak tahun 2017, dan ini adalah device dari tahun 2023 yang kalau secara jarak itu sebetulnya kan 6 tahun lebih baru ya daripada yang iPhone X ini guys. Nah, dan juga kalau saya lihat juga ya, ini untuk ukuran kameranya sendiri itu lensanya juga lebih kecilan yang iPhone X sih harusnya. Nah, tapi menurut kalian sendiri kira-kira gimana? Apakah Poco F5 ini bahkan lebih bagus, lebih terang, lebih kinclong daripada kamera dari iPhone X? Nah, saya sendiri masih belum bisa menilai ya guys, karena ya nanti saya akan bisa menilainya pada waktu mengedit video ini guys. Nah, sekarang kita akan coba ya guys di sebuah skenario yang lain tentunya. Mungkin saya juga akan mencoba dengan menyalakan lampu ini guys. Ini kan lampunya bisa warna-warna selain warna putih dan juga warna yang warm. Nah, kita akan coba kira-kira kalau kita pasang lampu ini dan lampunya yang di atas ini saya matikan atau saya nyalakan nantinya, itu kira-kira lebih bagus yang di iPhone X atau yang di Poco F5 ini. Langsung aja ya kita coba guys. Oke, jadi ini adalah contoh ya kalau misalnya saya menggunakan iPhone X saya, karena di sini yang Poco F5 saya ya. Nah, jadi kalau menggunakan kamera dari iPhone X saya dan di belakangnya ini ada backlight seperti ini, ya kira-kira jadinya seperti inilah. Kira-kira gimana menurut kalian? Lebih bagusan yang iPhone X atau yang menggunakan Poco F5 ini guys? Nah, sekarang kita akan juga coba ya kalau misalnya bagian belakangnya doang yang ada backlight, tapi bagian atas nih saya matikan lampunya. Kira-kira kalau di iPhone X bakalan jadi gimana? Oke, sebelumnya saya minta maaf ya, karena saya nggak punya fit light atau key light guys. Jadi pasti bagian muka saya ini pasti gelap banget. Nah, cuman saya ingin tahu gitu loh, kira-kira kalau iPhone X dengan segelap ini dan ada backlight seperti ini, hasilnya gimana? Apakah masih lebih bagus iPhone X atau yang Poco F5? Nah, ya mungkin ini untuk dibandingkan saya penasaran banget. Oleh karena itu saya pingin membandingkannya dengan cara ini ya guys. Nah, menurut kalian gimana? Lebih bagus ini atau Poco F5? Nah, oke, jadi ini saya coba pakai lampu yang biasa, lalu di bagian belakang nih saya coba kasih penerangan ya lampu warna biru gini. Nah, kira-kira gimana nanti hasilnya kalau di kamera dari Poco F5 ini? Nah, lalu sekarang kita juga akan coba ya, kira-kira kalau misalnya lampu di atas saya matiin,
ya nggak ada fill light juga sih di muka saya. Kira-kira Poco F5 ini mampu juga nggak untuk menangkap ambience yang ada di belakang saya ini? Dan apakah noise-nya itu berlebihan atau enggak? Kita coba aja ya guys. Nah oke, jadi ini adalah contoh misalnya ya, ini bagian belakangnya doang yang saya kasih lampu. Bagian depan muka saya ini nggak ada lampunya sama sekali. Tapi kira-kira Poco F5 ini mampu nggak untuk menangkap gambar tersebut? Dan apakah banyak noise-nya atau enggak? Oke, sekarang saya penasaran sih, kalau misalnya ini kan menggunakan iPhone X ya guys. Kira-kira kalau untuk menggunakan yang top down gini, itu bagusan mana? Antara sekarang yang iPhone X ini atau menggunakan Poco F5 nantinya. Nah, oleh karena itu saya ingin coba sekarang kalau menggunakan iPhone X itu gimana? Apakah banyak noise-nya? Karena sebelumnya saya lihat juga udah banyak noise-nya sih. Dengan pencahayaannya ini, lampunya yang saya nyalakan ini cuman satu ya guys. Jadi harusnya memang udah banyak banget noise-nya kalau di iPhone X ini. Nah, nanti saya juga akan nyalakan lampu di atas ini lebih dari satu supaya kita juga tahu kira-kira apakah berpengaruh banyak, apakah noise-nya akan berkurang di iPhone X ini. Oke, saya akan nyalakan lampunya ini lebih dari satu ya guys, untuk kita tes apakah pengaruh banget untuk noise-nya. Oke, sekarang ini posisinya udah terang banget sih guys, karena di atas itu saya udah nyalakan lampunya 5-5-nya. Nah, kalau misalnya seperti ini, apakah ada perbedaan dengan yang tadi? Apakah noise-nya akan berkurang atau gimana guys? Nah, menurut kalian gimana? Dan ini masih menggunakan device iPhone X ya guys. Jadi untuk iPhone X, kalau misalnya ini lampunya di atas sudah terang banget, saya nyalakan 5-5-nya, kira-kira gimana sekarang? Apakah terang banget, noise-nya berkurang atau gimana? Nah, habis ini saya akan bandingkan dengan Poco F5 ini ya guys. Kira-kira kalau misalnya dia dengan keterangan yang sama itu gimana? Oke, sekarang saya penasaran dan akan coba untuk matikan lampu dan hanya nyalakan lampu yang biru tadi. Kira-kira di iPhone X gimana? Apakah mampu untuk menangkap ini atau enggak? Ya ini ekstrim ya guys, cuman ya saya penasaran aja teknologinya itu beda jauh atau enggak. Oke, ini jadi kalau dengan sedikit penerangan aja ya. Ini lampunya dari yang Xiaomi doang yang di belakang tadi. Nah, kira-kira gimana? Apakah kalau iPhone X ini kalian masih bisa lihat atau enggak? Di sini sih gelap banget ya, kecuali kalau saya gini kan. Ini baru bisa. Kalau gini gelap banget, gila. Nah, saya juga yakin sih ini pasti noise-nya udah tinggi banget. Cuman ya saya penasaran aja apakah mampu menangkapnya atau tidak. Nah, kalian buktikan sendiri aja gimana jadinya. Oke, jadi ini saya akan coba ya kalau misalnya backlightnya ada di keyboard ini saya nyalakan. Nah, kira-kira seperti ini guys. Nah, ini juga yang lampu di sebelah kanan tuh udah nyala ya guys. Jadi bukan yang nggak nyala. Cuman ini yang iPhone X ini memang gelap banget ya. Saya ngerasakan banget. Nah, cuman kira-kira seperti ini. Kalau misalnya yang saya menggunakan iPhone X itu kira-kira seperti ini guys. Ini adalah eksperimen yang saya ingin tahu. Kalau misalnya pakai iPhone X kira-kira warnanya gimana? Apakah bagus atau enggak? Kalau pakai Poco F5 kira-kira gimana? Ya mungkin itu aja sih eksperimen saya kali ini ya. Oke, jadi ini adalah kalau misalnya saya pakai device-nya adalah Poco F5 ya guys. Nah, kira-kira gimana? Apakah noise-nya itu sangat berkurang banget dibanding noise-nya yang dari iPhone X atau gimana? Nah, kalau saya lihat sih sekarang ini kayaknya noise-nya hampir dikit banget gitu ya. Dan terangnya jauh lebih terang sih. Tapi warnanya itu loh yang saya merasakan bedanya dengan iPhone X. Pada saat saya lihat ini warnanya kerasa beda banget sih guys. Saya nggak tahu juga kenapa, tapi saya merasakannya. Nah, ini lampunya yang cuma satu ya guys. Jadi saya akan coba untuk nyalakan 5 lampu seperti yang di iPhone X juga. Nah, kita akan lihat kira-kira gimana. Nah, ini kalau kelima lampunya udah saya nyalakan. Nah, kira-kira kalau saya nyalakan semua lampunya jadinya seperti ini guys. Nah, kira-kira gimana? Apakah kalian merasakan adanya perbedaan kalau misalnya lampunya dinyalakan nih? Atau terlalu terang malahan kalau di Poco F5 ini? Oke, sekarang kita akan coba ya guys. Kalau misalnya ini kita matikan semuanya lampunya,
Lalu kita akan nyalakan lampu yang di sebelah kanan nih, yang tadi lampu di belakang itu ya, backlightnya dengan warna biru. Kira-kira apakah lebih terang yang di Poco F5 ini atau gimana? Kita lihat aja. Oke, jadi ini kalau misalnya ya lampu di kanan ini udah saya nyalakan. Nah, di sini terlihat banget sih. Ini bener-bener terang banget loh. Seriously. Setidaknya saya yakin ini lebih terang daripada yang iPhone X ya. Nah, saya masih bisa melihat yang sebelah sini, sebelah kanan. Dan yang ini juga masih bisa terlihat dikit lah. Nah, ya jadi noise-nya juga saya rasa minimal banget sih ini. Kayaknya ya, tapi saya nggak tahu. Saya harus cek juga nanti setelah saya edit tuh, kira-kira gimana. Nah, tapi ya kalau gini ya terang sih kan. Tapi kalau gini aja udah kerasa loh bedanya terangnya. Oke, kita akan coba juga ya kalau backlightnya ini saya nyalakan guys. Nah, backlightnya, oke, kita akan nyalakan backlightnya. Nah ini, backlightnya saya nyalakan satu aja. Iya, jadi kalau backlightnya nyala seperti ini. Dan ini terang banget sih, gile. Kayaknya Poco F5 ini jauh lebih terang banget sih daripada yang iPhone X-nya sendiri. Ya, kita nanti akan lihat perbandingannya. Tapi tone warnanya itu loh yang benar-benar beda Poco F5 dengan iPhone X itu sendiri guys. Oke, kalau tadi kita awalnya udah pakai iPhone X saya untuk rekam video. Nah, sebagai penutup saya ingin menggunakan Poco F5 ini untuk menutup tes dari video kali ini ya guys. Nah, menurut saya sih kalau saya tadi lihat sekedar dari layar masing-masing smartphone ya, dari iPhone X sendiri, dari Poco F5 sendiri. Nah, hasil yang dari masing-masing smartphone ini sendiri itu terkesan beda banget ya kalau dari segi warnanya. Nah, saya nggak tahu apakah itu perbedaannya itu dari layarnya yang di iPhone X ini lebih bagus atau sama, atau memang hasil rekaman videonya itu berbeda gitu. Yang pasti untuk warnanya saya kok lebih senang hasil rekaman dari iPhone X. Yang untuk dari Poco F5 sendiri itu hasil warnanya kok agak pucat gitu ya hasil rekaman. Nah, tapi kalau misal urusan low light, ini iPhone X ini udah kalah banget sih guys. Ini sampai tahun 2017-an ternyata udah kalah banget untuk urusan low light, bahkan noise-nya udah banyak banget. Tapi untuk urusan low light yang Poco F5 ini lebih terang banget dan noise-nya itu hampir nggak ada waktu tadi saya coba yang rekaman yang top down itu ya. Ya meskipun saya yakin kalau misalnya yang lampunya tadi saya matikan itu tetap ada noise-nya, tapi ya jauh gitu loh. Bahkan yang waktu lampunya saya matikan aja pantulan cahaya yang backlightnya itu udah terang banget kalau di Poco F5 ini. Nah, tapi ya nggak tahu, nanti saya kan juga akan lihat di layar monitor saya setelah saya ngedit gitu ya. Kira-kira saya bisa membandingkannya dengan lebih akurat lagi. Oke, jadi hari ini tuh saya udah ya edit lah ya hasil video yang saya udah rekam dari Poco F5 dan iPhone X itu ya. Saya sudah banding-bandingkan melalui layar monitor saya, dan ternyata pada saat saya bandingkan itu hasilnya itu cukup mencengangkan banget ya menurut saya. Ya, ternyata kalau saya lihat hasil video dari iPhone X itu warnanya masih jauh lebih bagus ya, baik dalam hal detail dan juga warna sesuai dengan barang atau warna asli dari yang di syuting oleh kamera di iPhone X. Ya meskipun terlihat warnanya itu lebih gelap dan sekelilingnya itu lebih gelap, tapi warna-warna yang ditangkap itu terlihat lebih natural dan lebih mendekati warna aslinya. Nah, sedangkan dari Poco F5-nya sendiri, ini yang saya kaget banget ya. Itu meskipun terlihat lebih terang banget ya, tapi warnanya itu cenderung lebih pucat, dan warnanya sendiri menurut saya agak jauh dari warna aslinya. Terlihat dari warna keyboard yang di iPhone X itu lebih mendekati warna keyboard aslinya kalau kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Tapi kalau yang Poco F5 itu warna keyboardnya itu terlihat agak pudar, agak pucat gitu ya guys. Meskipun begitu, dalam hal low light, iPhone X ini udah kalah jauh dengan Poco F5. Di Poco F5 sendiri, kalau penangkapan cahaya secara low light, dia lebih bisa menangkap cahayanya lebih banyak ya guys. Tapi meskipun begitu, noise-nya itu ya kira-kira sebanding sih dari iPhone X dan Poco F5. Nah, ini semua saya juga menggunakan settingan yang default ya. Jadi saya nggak ganti-ganti settingannya.
Jadi settingan default iPhone X dan juga settingan default dari Poco F5 ini yang saya pakai untuk syuting. Nah, hal yang mencengangkan lagi yaitu adalah pada saat syuting biasa, itu ternyata kamera dari Poco F5 ini detailnya hilang semua. Dan entah kenapa meskipun terang ya, noise-nya itu lebih banyak guys daripada iPhone X. Kalau iPhone X kan dia mungkin di bagian-bagian yang agak gelap itu dia ada noise-nya, tapi kalau di bagian yang tidak gelap dia noise-nya agak minim. Nah, yang di sini di Poco F5 ini malah noise-nya merata banget gitu ya. Meskipun area-areanya itu juga cukup terang, saya juga bingung kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, tapi setelah saya lihat semuanya itu melalui layar monitor saya, ternyata saya itu kaget banget ya, karena kamera dari iPhone X saya ini ternyata lebih bagus menurut saya ya daripada kamera dari Poco F5 ini. Untuk konten sehari-hari di YouTube saya masih lebih prefer yang iPhone X ternyata. Ya ini sekedar update aja setelah saya edit ya guys dari monitor saya. Itu semuanya terlihat jelas. Jadi ya itulah hasil dari perbandingan kamera iPhone X dan juga kamera dari Poco F5. Oke, mungkin itu aja ya yang ingin saya sampaikan ke kalian tentang percobaan kali ini. Apakah smartphone mid-range yang harga 5 jutaan itu bisa menjadi pengganti dari kamera video untuk nge-YouTube kalau dibandingkan dengan iPhone X yang notabene ini udah 6 tahun ya, karena 2017 akhir dibandingkan dengan 2023 tengah. Ya, ini harga awal saya beli belasan juta, itu cuma 5 juta sih guys. Jadi ya, jaraknya jauh banget gapnya. Nah, dan mungkin ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan kalian kalau kalian ingin membeli iPhone X untuk rekaman video. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin memberikan komentar atau diskusi tentang testing video hari ini guys. See you guys di video selanjutnya. Wah, ya lucu juga sih ya. Ternyata iPhone X ini ya kalahnya di low light. Tapi untuk soal warnanya, saya entah kenapa kok suka yang iPhone X. Apakah karena layarnya yang bagus atau memang hasilnya itu yang beda ya? Ya kalian coba nilai sendirilah. Tapi lucu juga sih, ini experience asik.